Salam saudara-saudara, kita berjumpa kembali untuk pembahasan teks persiapan khotbah minggu dalam balutan etnis Helong. Dan karena itu sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Kami percaya bahwa kasih setia-Mu selalu ada bagi kami. Dan tuntun kami dengan roh hikmat-Mu, agar ketika kami menggali firman-Mu, kami menemukan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita terbaca menurut kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-17. Dan karena itu, saudara bisa lihat di layar yang ditampilkan. Juga bisa saja saudara mempersiapkan Alkitab, membaca, karena tema perikop besarnya adalah perintah yang baru, dan tema yang disodorkan oleh Majelis Sinode adalah hidup sebagai anak-anak Allah di tengah dunia yang materialistik. Materialistik. Dan karena itu saudara, kita mulai untuk melihat teks ini. Gambarannya pendahuluan. Teks ini menuliskan kewibawaan nama Yohanes, dan para penafsir Perjanjian Baru menyebut bahwa kemungkinan besar memang Rasul Yohanes yang menulis teks ini. Dan juga para penafsir Perjanjian Baru hampir sepakat bahwa teks ini ditujukan kepada jemaat di Efesus. Jika benar bahwa Efesus menjadi tempat tujuan penulisan kitab ini, maka yang ada di bayangan kita kan Efesus itu adalah satu kota pelabuhan yang maju secara ekonomi karena dia pusat ekspor di bagian Asia, dan juga Efesus itu adalah kota okultisme. Jadi pusat ekonomi, tapi juga dia menjadi pusat penyembahan berhala. Dugaan kita adalah ketika teks ini ditulis, ini semacam ada upaya, karena memang tantangan terberat waktu itu adalah bagaimana mempertahankan eksistensi ketuhanan Yesus Kristus di tengah kemajuan, tapi juga di tengah perbedaan keyakinan, bagaimana kekristenan berhadapan dengan banyak budaya dan juga tantangan-tantangan yang ada kaitan dengan okultisme yang saya sebut tadi. Jadi penulis surat Yohanes menawarkan satu cara bahwa selain kita harus kuat menghadapi pengajaran sesat, tetapi satu cara juga untuk menjelaskan tentang eksistensi Kristus adalah gaya hidup kita. Gaya hidup kekristenan, gaya hidup Kristus itu harus menjadi sesuatu yang mengikat. Karena itulah penjelasan terbaik. Sikap hidup kita menjadi penjelasan Kristus yang hidup di dalam kehidupan setiap hari. Karena itu dalam teks kita disebutkan ada semacam mensejajarkan entole kainos dan entole palaios. Jadi perintah lama dan perintah baru. Maksudnya adalah semacam dekonstruksi atau pemaknaan kembali firman Tuhan dalam tuntutan zaman dan perkembangan kekristenan ketika berhadapan dengan tantangan-tantangan baru. Dengan cara demikian, maka terang Kristus akan tetap bercahaya di tengah kegelapan dunia. Nah, bagaimana kita sekarang mengkaji teks kita, saudara-saudara? Kalau kita baca teks ini, kan di pasal sebelumnya, pasal 1 itu dia bicara tentang keberadaan Kristus, ketuhanan Kristus. Di pasal 2 dia menyinggung tentang perintah baru, tetapi ada
kesejajaran juga dengan pasal 3 ayat 11 sampai 18 disebutkan bahwa kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Dan karena itu sesungguhnya teks ini menekankan pentingnya jemaat memaknai konsep kasih Kristus. Bukan hanya sebuah rumusan dogmatis, tetapi kasih Kristus itu menjadi satu gaya hidup. Nah, sebelum kita mengkaji lebih jauh, kita perlu mengerti bahwa kasih Kristus bukan seperti pemahaman dunia, karena kasih itu selalu diartikan dengan ujung-ujungnya menampilkan kebaikan. Kita perlu semacam merekonstruksi kembali atau memaknai kembali kasih Kristus dengan belajar pada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara, Yesus itu kalau kita perhatikan pelayanannya, dia tidak segan-segan menegur ahli Taurat, orang Farisi. Kalau kita baca Matius 23 ayat 15, dia bilang kepada mereka, celakalah kamu ahli Taurat dan orang Farisi, orang munafik. Apakah dengan kata-kata itu Yesus tidak memiliki kasih sehingga ia tidak punya kosakata yang lebih baik menyatakan bahwa mereka orang munafik? Apakah itu berarti Yesus membenci mereka? Sesungguhnya kalau dimaknai secara baik, Yesus menegur mereka karena ia mengasihi. Ia tidak mau mereka disesatkan oleh firman menurut otak mereka. Yesus mau mereka menemukan firman, mengajarkan firman, bukan hanya lewat ucapan, tetapi firman yang juga menjadi pedoman kehidupan mereka sehari-hari. Sekarang kalau kita lihat pula, kita tahu kan bahwa Yesus dengan tegas pernah berkata kepada seorang perempuan Samaria di Markus pasal 7 ayat 24-30, dia bilang, tidak baik mengambil roti lalu dilemparkan kepada anjing. Apakah Yesus tidak mengasihi perempuan itu sehingga dia bersuara dengan agak kasar dan dia mempermalukan keberadaan seorang perempuan di banyak orang? Apakah itu berarti dia tidak mengasihi? Tidak, saudara. Dia mengasihi. Karena dia mengasihi, dia mau perempuan Sirofenesia itu tidak kehilangan fokus pada Tuhan dan kuasanya. Bukan hanya untuk sekedar perjumpaan yang menyembuhkan anaknya. Kita juga ingat bahwa Yesus pernah menegur Petrus dengan keras. Matius 23 ayat 15, ketika waktu itu Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan. Dan apa kata Petrus? Dia menegur Yesus. Dan Yesus bilang apa? Enyala engkau iblis. Apakah Yesus tidak memiliki kasih sehingga dia mempermalukan kewibawaan Petrus, Simon Petrus sebagai murid pertama? Apakah itu dia tidak mengasihi Simon Petrus? Justru sebaliknya, ia mengasihi Simon Petrus sehingga Yesus tidak mau Petrus menjadi penghalang jalan keselamatan Allah. Yesus pun pernah menegur banyak orang. Matius pasal 17 ayat 17 misalnya. Ketika itu ada seseorang yang sakit, minta bantuan untuk penyembuhan dan murid-murid ternyata tidak bisa. Orang banyak mengeluh. Kenapa murid-muridmu tidak bisa? Tolong kami. Apa kata Yesus? Kamu generasi yang tidak percaya dan sesat. Saudara lihat, kalau tidak percaya saja mungkin masih menusuk tapi tidak terlalu dalam. Tapi kata sesat, berapa lama lagi aku bertahan denganmu? Apakah ucapan Yesus itu hanya sekedar sensasi, satu sindiran untuk mempermalukan orang banyak? Apakah dia kehilangan gairah kasih? Tidak. Yesus justru mengasihi mereka. Dan karena itu dia tidak mau mereka hanya percaya kepada Allah karena mujizat-mujizat. Mereka harus fokus kepada Allah. Kehadiran Allah itu dan kuasanya setiap saat ada. Iman harus bertumbuh dalam keyakinan. Jadi kalau begitu, ketika kita bicara tentang kasih dan kita meniru pada apa yang dilakukan oleh Yesus, sesungguhnya kasih itu berarti saya dan saudara tetap memiliki hati Kristus
di tengah dunia yang jahat ini. Hati Kristus mempedomani seluruh perkataan, pikiran, dan tindakan kita. Lalu pertanyaannya adalah hati yang bagaimana? Kita lihat teks kita. Dalam ayat 9 sampai dengan ayat 11, itu disebutkan tentang bagaimana pengampunan kepada saudara yang meskipun dia berbuat salah, mesti diampuni. Juga tentang jangan kita menahan kebencian dalam diri kita. Artinya, jangan menyimpan kebencian kepada saudara kita. Hati Kristus adalah hati yang mau mengampuni dan melepas kebencian. Kenapa? Saudara, dalam relasi persekutuan berjemaat, kita tahu bahwa semua orang datang dengan perbedaan-perbedaan. Pikiran kita dalam bergereja, kita disatukan dalam doa. Tetapi untuk mencapai satu mufakat, biasanya kita berbeda, dan banyak kali perbedaan itu membuat kita semacam orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan orang lain. Apa yang disampaikan dalam teks kita bahwa kita harus memiliki hati Kristus, karena begini, dalam perbedaan-perbedaan berjemaat, bergereja, ingat, berbeda pendapat pun, atau semarah-marahnya kita terhadap saudara kita, kelakuannya yang tidak berkenan bagi kita, sebenci-bencinya kita, tolong agar jangan karena kemarahan dan kebencian itu membuat saya dan saudara kehilangan keselamatan, atau pula kita menjadikan orang lain karena kesalahannya dia kehilangan kesempatan untuk terus ada di dalam kehidupan yang penuh dengan keselamatan. Saudara lihat kan, karena kadang kemarahan dan kebencian itu membuat orang lain menarik diri dari persekutuan. Orang lain merasa tidak berarti dalam persekutuan. Orang lain merasa tidak penting dalam persekutuan. Dan dia menjauh dari kegiatan-kegiatan gereja. Dia menjauh dari persaudaraan. Dia tidak ada di dalam komunitas bersama. Dia memilih jalannya sendiri. Lama-kelamaan dia hilang dan entah kemana. Dengan demikian aktivitas hidupnya akan keluar dari aktivitas keselamatan. Disinilah kita harus memiliki hati Kristus. Hati yang terus mau mengampuni, dan hati Kristus yang mau melepaskan kemarahan, hati yang tidak menyimpan kebencian. Belajar dari Kristus. Kita boleh bersuara keras, boleh menegur, boleh berbeda, tetapi tetap merangkul, mendekat. Kenapa? Supaya saya dan saudara tidak hilang keselamatan dalam hidup ini. Kemudian dalam ayat 12 dan 14 disebutkan bahwa hati Kristus, ini analoginya yang dipakai di sini, ada semacam strata tingkatan usia. Jadi ada anak-anak, ada bapak-bapak, ada orang muda. Jadi kepada anak-anak dia bilang begini, aku menulis kepada kamu hai anak-anak sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Kemudian dia bilang, aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Hati Kristus yang disebutkan di sini dengan perbedaan usia ini bukan hanya soal perbedaan usia sebenarnya, tetapi ini tingkatan iman dalam jemaat. Ada jemaat yang baru bertumbuh seperti anak-anak, ada jemaat yang sudah mulai berjuang seperti orang-orang muda dengan spirit semangat luar biasa. Mereka mulai mengalami tingkat iman yang levelnya lebih tinggi, tetapi ada jemaat yang sudah matang di dalam hal beriman seperti bapak-bapak yang berpengalaman. Jadi yang dimaksud dengan hati tulus seperti Kristus dalam ayat 12 sampai 14, kita menemukan bahwa di dalam persekutuan, di dalam berjemaat, kita mesti punya hati tulus seperti anak-anak.
Kita mesti punya hati yang berhikmat seperti bapak-bapak. Dan kita mesti punya hati yang kuat menghadapi segala tantangan, seperti orang muda yang terus berupaya menemukan identitas dirinya. Dalam jemaat, tingkatan iman kita berbeda. Kasih bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Dia bukan sekedar satu rumusan dogmatika. Kasih adalah gaya hidup. Dan dari tingkatan usia, kita saling belajar. Dari anak-anak kita belajar bagaimana ketulusan dalam melayani, ketulusan dalam berelasi. Dari orang muda kita belajar tentang bagaimana kita berjuang untuk kehidupan ini. Dari orang tua kita belajar tentang bagaimana kita berhikmat. Jadi hati tulus itu hati yang membuat kita tetap menjaga keberadaan diri kita. Ketulusan, tetap kuat dan berhikmat, itu cara hati Kristus untuk menolong kita. Kita tidak kehilangan tujuan dalam tantangan apapun. Kemudian kita baca dalam ayat 15, hati Kristus adalah hati yang sadar kalau status dan kepemilikan kita adalah Kristus, bukan milik dunia. Dalam ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi ini status dan kepemilikan kita. Kita adalah milik Kristus. Status kita sebagai anak-anak Allah. Ketika kita menyadari akan status kita dan kepemilikan kita, kita akan mengerti bahwa penghalang utama dalam kekristenan ialah ketika kadar kasih orang-orang percaya, kadar kasih kepada dunia lebih besar daripada kadar kasih kepada Bapa itu sendiri. Dalam hal ini, bukan penulis mengajak kita untuk membenci dunia. Tapi penulis mengingatkan kita untuk berhati-hati. Sebab apa yang ditawarkan oleh dunia dalam ayat 15 adalah dia hanya membuat kita kaya dalam keinginan daging. Apa yang ditawarkan oleh dunia hanya untuk memuaskan mata kita. Dan apa yang ditawarkan oleh dunia hanya menempatkan kita dalam keangkuhan. Sebab makin tinggi keberadaan seseorang, makin banyak harta, makin banyak besar kuasanya, dia akan ada di dalam keangkuhan, arogansi kehidupan. Orientasi dunia ini adalah apa yang dikatakan dalam tema kita tadi, disebutkan tentang bagaimana anak-anak Allah hidup di tengah dunia yang materialistik. Saudara tahu bahwa kehidupan materialistik itu adalah kehidupan, kan inti dari materi, segala sesuatu diukur. Apa yang tampak, materi semua dilihat berdasarkan apa yang tampak. Dalam kehidupan dunia materialistik saat ini, kebaikan orang itu kan dinilai dari penampilan, gitu. Makin hadir di Facebook dengan memberi sesuatu, hadir dengan bantuan dan segala macam, orang nilai, ini orang baik sekali, orang baik sekali, ini orang baik sekali. Semua yang berpenampilan bagus, rapi, orang langsung, ini baik sekali. Ada orang yang, anggun, dia pakai pakaian anggun, ada ibu-ibu anggun. Maka kalau dia marah, dia omong berat. Jadi dunia ini, saudara, kita berada di dunia materialistik di mana apa yang tampak itu kita ukur keberadaan orang lain. Dan bukankah ini juga yang sedang banyak diajarkan oleh banyak orang? Celakanya adalah untuk mengukur seseorang diberkati oleh Tuhan itu ialah orang mau lihat berapa aset yang dia punya, berapa materi yang dia punya. Ini dunia materialistik begitu. Kalau kita tidak punya apa-apa, itu kita dianggap tidak diberkati.
Ini yang orang bilang teologi sukses ini. Teologi sukses. Semakin diberkati berarti aset kepemilikan itu makin besar. Nah, saudara, ini juga mempengaruhi juga dalam cara pandang ajaran gereja dan mimbar-mimbar gereja. Kadangkala semua yang tampil di media-media sosial hanya sekedar trending topik. Jadi ada satu kasus di sana, Israel dan Palestina beribut, maka semua kita omong tentang trending topiknya tentang Israel dan Palestina. Ada yang bilang Israel jahat, ada yang bilang Palestina teroris, macam-macam lah cara pandangnya. Padahal dalam kehidupan yang omong juga dia juga lebih jahat dari Israel dan Palestina. Gitu. Asal omong, asal menyebut istilah, yang penting trending topik lah kira-kira begitu. Kita tergeser, terbawa benar oleh arus zaman ini. Inilah arus materialistik bagi kita. Dalam ayat 15, sang penulis menyebut bahwa kasih tidak boleh terbagi-bagi. Kasih itu arahnya jelas. Dia satu arah dari Bapa kepada kita. Dan kasih satu arah itu juga harus kita nyatakan bagi dunia. Karena itu kita tidak bisa mengasihi dunia, pada sisi yang lain kita mengasihi Bapa. Dunia dengan segala tawaran dan keinginan daging, itu kita harus hati-hati. Tidak boleh ada dua mamon dalam kehidupan kita. Itu diingatkan oleh Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 24. Dengan kata lain, penulis surat Yohanes meminta semacam kejernihan kasih sebagai cara yang tepat membentengi diri terhadap peradaban dunia yang makin kompleks ini. Bagi penulis surat Yohanes, zaman boleh berubah dengan segala macam, tetapi kalau kejernihan kasih masih kuat dalam diri kita, kita akan tetap bisa menghadapi segala keadaan itu. Nah, bagaimana aplikasi teks ini bagi kita? Kita belajar tentang kasih Kristus sebagai landasan iman kita. Karena itu hal yang harus kita singkirkan dalam hidup ini adalah keegoisan. Saudara berani marah, berarti saudara juga harus punya kemampuan menyelesaikan kemarahan. Saudara membenci, berarti saudara juga harus punya kemampuan untuk melepas kebencian. Kenapa, saudara? Karena kemarahan dan kebencian itu adalah godaan yang merintangi kasih Kristus bernaung di dalam hati kita. Jadi keegoisan harus kita singkirkan. Kita harus terus berupaya agar kasih Kristus dia bernaung di dalam diri kita dan gerakan hidup kita menjadi kekuatan yang menyelamatkan dunia ini. Dan kita menjadi agen-agen baru yang menampilkan terang di dalam kegelapan. Jika kita berani melepas keegoisan kita, maka hikmat dunia ini tidak akan bisa menipu kita. Justru kita tetap menghadirkan hikmat Kristus bagi dunia. Saudara lihat saja soal global. Dalam soal global, kita kan ekonomi sedang bergerak dengan apa yang disebut dengan sistem kapitalis. Kemudian kritik besar terhadap kapitalis adalah karena kapitalis menekankan tentang modal, maka orang yang memiliki modal dia akan tetap kaya, orang yang tidak punya modal dia akan tetap miskin. Dunia dikuasai oleh para pemegang modal. Para pemegang modal juga, mereka juga sangat mempengaruhi keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan. Sistem ini dikritik habis-habisan. Karena menurut mereka, sistem kapitalis di mana para pemegang modal akan terus menjadi pemenang. Mereka dapat memonopoli pasar. Mereka dapat menentukan apa saja. Karena itu ada sistem lain yang ditawarkan, yang namanya sistem sosialis. Penekanannya pada partisipasi semua orang.
Sehingga tidak boleh ada kelas-kelas sosial. Tapi kita lihat dalam prakteknya, sosialis juga mengalami kesesatan. Ada kesesatan jalan di mana sosialis berubah menjadi sosialis kapitalis baru. Di mana keberhargaan manusia juga ditentukan oleh angka-angka dan pertumbuhan ekonomi. Yang ada dalam gambaran kita bahwa orang di sana pasti mereka dengan angka ekonomi sekian adalah orang-orang yang lebih kaya dari kita. Mereka kaya secara materi. Saudara-saudara, di dalam dunia sekarang ini, dalam dunia materialistik, harga diri manusia ditentukan oleh jumlah aset. Dan harga diri bangsa juga ditentukan dengan berapa besar anggaran senjata dan penguasaan senjata yang canggih. Saya tadi bilang tentang dalam hal iman munculnya teologi sukses yang mengabaikan penderitaan dan pesimis terhadap ketabahan hidup. Ini pergeseran iman yang berbahaya. Spiritualitas kasih Allah tak boleh dikaburkan oleh kecepatan dunia ini. Kita memang dalam dunia, tapi kita tidak berasal dari dunia. Nah, lalu bagaimana kita membaca teks ini dalam bulan budaya, khususnya dalam menampilkan etnis Helong? Saudara, saya membaca suatu tulisan tentang artikel tentang etnis Helong. Yang cukup mengejutkan saya adalah sang penulis menyebut dia memberi kesamaan etnis Helong itu ibarat Betawinya Kota Kupang. Suku ini dia harus bertarung dengan kemajuan pembangunan. Di mana saudara tahu bahwa seringkali masyarakat lokal tersingkir dan menjadi orang asing di negeri sendiri karena adanya pembangunan. Jadi bagaimana orang Helong bertarung di pusat peradaban Kota Kupang, mereka terus bertarung setiap saat. Bagaimana tempat tinggal mereka makin hari tanah-tanah itu makin habis oleh karena pembangunan dan makin banyaknya kemajemukan di dalam perjumpaan mereka dengan orang lain. Tetapi sampai hari ini, meski dunia dalam perkembangannya begitu kuat, tapi orang Helong mereka punya satu filosofi hidup yang kuat, yaitu Helo. He itu berarti jual dan lo itu berarti tidak. Helo itu berarti tidak dijual. Ini berkaitan dengan filosofi persaudaraan. Zaman boleh hadir dengan kemajuan pembangunan, namun identitas orang Helong tidak akan termakan oleh kemajuan. Ini mereka ada nilai rela berkorban dalam ikatan persaudaraan. Jadi kita belajar bagaimana peradaban begitu kuat pun nilai-nilai lokal budaya tetap dijaga. Nah, sumbangsi kekuatan orang Helong dalam menjaga relasi-relasi ini juga menolong kekristenan di dalam hal bagaimana menjaga nilai-nilai kasih Kristus dalam hidup setiap hari. Hati Kristus harus bertakhta di dalam diri kita sehingga kita mengalami rekonstruksi, pemaknaan nilai dalam cara pandang kita dengan orang lain, ketika berbeda dengan orang lain, ketika kita hadir di dalam segala tawaran-tawaran dunia ini. Iman mesti tetap teguh di tengah dunia yang makin materialistik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami karena kebenaran firman-Mu. Biarlah kami maknai dan Engkau perlengkapi dengan Roh Kudus, supaya ketika kami berbagi, firman-Mu makin memperkaya kami dan Roh Kudus terus bertakhta di dalam hati kami. Amin.